أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Saiful Mi'raj. Di video kali ini kita akan membaca sebuah kitab yang bernama Tijan At-Tarari. Tijan At-Tarari karangan ulama kita, ulama Indonesia, orang Banten, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, mensyarahi kitab Risalah Al-Bajuri. Di nama kitabnya adalah Tijan At-Tarari fi Syarhi Risalatil Bajuri. Kitab ini berisi tentang ilmu tauhid. Baik, kita mulai dengan membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa qad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil munazzahi an simatil hudusi wal alwani wal kaifiyati. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzahi, yang Maha Suci. An simatil hudus, dari sifat-sifat yang baru, sifat-sifat makhluk. Wal alwani, dan warna-warna. Wal kaifiyati, dan segala kaifiyat atau cara. Wa asyhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwahu. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha, bahwasannya tiada Tuhan yang hak untuk disembah illallahu, kecuali Allah. Al-ghaniyyu, yang maha kaya, yakni tidak butuh, an kulli ma siwahu, dari setiap apa-apa selainnya, dari setiap apa saja selainnya. Allah tidak butuh pada apapun. Wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in fi sairil awqati, dan butuh kepadanya setiap sesuatu di seluruh waktu-waktu. Jadi di setiap saat, setiap waktu, segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqati, dan aku bersaksi akan bahwa baginda kita Nabi besar Muhammad SAW itu ialah penghulu, yakni pimpinan yang paling mulia daripada segala ciptaan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil haudi wasyafa'ati, dan semoga rahmat dan kesejahteraan keduanya itu senantiasa terlimpah atas Rasulullah SAW, atas utusan Allah. Dalam hal ini Rasulullah sudah menjadi alamun lil ghalabah, ya, kata nama umum untuk sebutan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul haudi, yang beliau adalah dianugerahi, yang memiliki telaga, yakni Kausar, telaga Kausar. Allah Ta'ala memberikan satu keutamaan di antara Nabi dan Rasul terdahulu, itulah telaga Kausar. Wasyafa'ati, dan syafaat. Utamanya adalah syafaatul uzma fi yaumil fasl, ya, syafaat yang teramat bagus, yang teramat agung di yaumil fasl.
di hari penentuan. Wa ala alihil mufaddalina ala sairil umami, dan juga atas keluarganya yang didahulukan, diutamakan, ala sairil umami, atas umat-umat yang lain. Wa ashabihil faizina, dan atas para sahabatnya yang mereka meraih kesuksesan, meraih kemenangan, bi anwa'il khairat, dengan mendapatkan berbagai macam kebaikan, wa ni'ami, dan nikmat-nikmat. Amma ba'du, adapun setelahnya, yakni setelah bismillah, hamdalah, salawat dan salam, syahadat, salawat dan salam, fahaza syarhun ala risalatil allamatil bajuri fit tauhid. Maka kata Syekh Nawawi Tanara Banten, ini adalah sebuah penjelas atas satu risalah, yakni satu paper, kalau sekarang itu dikatakan paper ya, satu karangan penulisan yang singkat milik orang yang sangat alim, Ibrahim Al-Bajuri, ya, fit tauhidi, di dalam ilmu tauhid. Samaituhu Tijanad Darari fi syarhi risalatil Bajuri, yang aku namai, yakni penjelasan ini, syarah ini aku namai dengan nama Tijan Ad-Darari fi syarhi risalatil Bajuri. Wa qad su'iltu fihi, dan sesungguhnya aku telah diminta fihi, padanya. Jadi aku menulis ini karena aku dipinta untuk menjelaskan risalah tuan guru yang sangat alim, Ibrahim Al-Bajuri. Fa ana asyra'u, maka aku bersegera, rajian al-intifa'a bihi, dengan berharap mendapatkan manfaat dengan syarah ini. Wa audal barakati min zalika syekh, dan kembalinya keberkahan tersebut daripada Syekh Bajuri itu, li, untukku, wali qari'in, dan untuk setiap pembaca, wa sami'in, pendengar, wa mutali'in, dan yang memutola'ah, yang membaca berulang-ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fasmul jalalati dalla ala dzatil jami'ati lissifatil ilahiyati kulliha. Maka adapun nama Allah, ismul jalalah, yakni nama Allah yang maha tinggi, dalla itu menunjukkan, ala dzatil jami'ah, atas zat yang menghimpun, lissifatil ilahiyah, bagi seluruh sifat-sifat ketuhanan, kulliha, semuanya. Nah, sifat ketuhanan itu tidak terbatas ya. Nah, semuanya itu terhimpun pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. War-Rahmanu huwa katsirur rahmati li'ibadihi bis-sitri fid dunya. Dan adapun Rahman, Rahman itu ialah maknanya katsirur rahmati, rahmat atau kasih sayang yang melimpah, li'ibadihi, kepada hamba-hambanya, kasih sayang Allah Ta'ala yang melimpah kepada hamba-hambanya. Bis-sitri fid dunya, dengan menutupi ya, Allah Ta'ala menutupi daripada aib-aib hambanya itu di dunia. War-Rahimu huwa katsirur rahmati lahum bil ghufran. Adapun Rahim itu ialah rahmat yang banyak, kasih sayang Allah Ta'ala yang melimpah, lahum, bagi hamba-hambanya, bil ghufran, dalam bentuk ampunan. Kalau tadi dalam bentuknya adalah Allah Ta'ala menutupi aib-aibnya di dunia, dan di akhirat nanti ya, dengan sifat rahimnya Allah berikan rahmat yang melimpah kepada mereka dengan ampunan fil uqba, di masa yang akan datang, yakni di yaumil akhirat. Walil abdi ayyulahiza minallahi qudratahu. Maka bagi seorang hamba bahwa ia memperhatikan daripada lafaz Allah, qudratahu, akan kuasanya. Karena lafaz Allah itu tadi ya, menghimpun segala sifat daripada sifat kesempurnaan Tuhan, maka dari lafaz Allah itu hendaknya seorang hamba memperhatikan akan kuasanya. Wa minar rahmani ni'matahu, dan daripada nama Allah Ar-Rahman, ia perhatikan nikmatnya. Wa minar rahim ismatahu, dan daripada nama Allah Ar-Rahim, ismatahu, dia perhatikan akan perlindungannya, minazunubi daripada dosa-dosa, wa ismatahu, dan wa maghfiratahu, dan ampunannya. Jadi ingat ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
telah menjaga kita daripada dosa-dosa, itu dengan sifat rahimnya Allah, dan pula pengampunan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat dosa. Ya, kita ingat Allah Maha Pengampun sehingga kita tidak mudah untuk putus asa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Ai maliki samawati wal ardi, yakni tegasnya Allah itu adalah yang merajai, yang menguasai daripada langit dan bumi. Wa ma'budu man fihima, atau wa ma'budi man fihima, yakni yang disembah oleh apa yang ada di langit dan di bumi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga rahmat dan kesejahteraan senantiasa terlimpah atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah huna wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah di sini disebutkan utusan Allah di sini, yang dimaksud adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu shara alaman bil ghalabah, bahwasanya Rasulullah, lafaz Rasulullah itu sudah menjadi nama umum ala tilka zati syarifah, atas itu sosok yang mulia, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum ya, kata Rasulullah itu tertuju kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan wa ba'du, ai ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya setelah beliau membacakan bismillah, hamdalah, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, maka akan berkata, faqiru rahmatir rabbihil khabir, akan berkata orang yang fakir, orang yang sangat butuh akan kasih sayang Tuhannya yang maha mengetahui. Al-khabir ay al-alimi bi bawatinil umur. Khabir ini maknanya adalah yang maha mengetahui urusan-urusan atau perkara yang batin. Al-khabiri al-basiri ay alladhi yubsiru ma tahta as-sara. Al-basir maksudnya adalah yang melihat, Allah maha melihat apa yang di bawah permukaan. Wa mudrikul mubsirati hala wujudiha, dan Allah Ta'ala itu maha mendapati apa-apa yang terlihat, hala wujudiha, ketika ia dalam keadaan wujud. Jadi sesuatu yang memang dia wujud pasti Allah lihat, ya Allah tahu, Allah lihat begitu. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menjadikannya gitu. Mudah bagi Allah untuk mengetahui sesuatu, melihat sesuatu, karena memang Allah lah penciptanya. Ibrahimu banu Muhammadin al-Bajuri, orang yang fakir tersebut bernama Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Namanya Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Bajuri nisbatun ila Bajura. Ini adalah satu nisbah kepada Bajur, satu pebangsaan kepada negeri Bajur. Baldatun min biladi Misra, satu nama negeri dari negeri-negeri di Mesir. Jadi di daerah Mesir ada satu tempat namanya Bajur. Nah, beliau itu orang situ. Maka beliau diberikan namanya sifat dengan Al-Bajuri. Dzut taqsiri, yang memiliki banyak kekurangan. Wa huwa syekhul ulama, sedangkan beliau itu adalah guru daripada para ulama. Fil Azhari, di Al-Azhar, di universitas, salah satu universitas tertua di dunia ini, Al-Azhar Mesir. Ya, beliau adalah dulu seorang guru besar di sana. Saqallahu qabrahu birrahmati waridwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi cucuran rahmat ya di atas kuburnya dengan rahmat dan keridhaan. Apa yang akan beliau katakan? Talaba minni ba'dul ikhwani, telah menuntut bersungguh-sungguh, tuntutannya talaba ya. Minni dariku, ba'dul ikhwan, oleh sebagian saudara-saudara. Aslahallahu li walahumul hala wa sya'na. Semoga Allah memperbaiki bagiku dan bagi mereka al-hala, akan keadaan, wa sya'na, dan tingkah, segala keadaan maksudnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki segala keadaan untukku dan untuk mereka, saudara-saudaraku.
an aktuba lahu ya risalatan. Mereka menuntut, mereka bersungguh-sungguh meminta agar aku menulis baginya, bagi sebagian saudara-saudara itu risalatan akan suatu paper, suatu catatan kecil. Ai kitaban saghiratan, yakni sebuah buku kecil. Latifatan ay zarifatan, yakni yang apa namanya, yang kecil, latif ay zarifah, yakni mungil, yang mungil. Fadhamirul awwalu raji'un lil mudhafi ilaih. Maka dhamir yang pertama ini adalah lahum, ya. Lahum raji'un lil mudhafi ilaih, ini kembalinya kepada mudhaf ilaih. Humnya nih. Jadi kita membahas tentang lahum dan lahu, ya. Jadi dhamir pertama adalah lahum, dhamir kedua lahu. Nah, dhamir yang pertama lahum ini rujuknya, kembalinya lil mudhafi ilaih, kepada mudhaf ilaih. Wasani lil mudhaf, sedang yang kedua lahu lil mudhaf, untuk mudhaf, untuk mudhafnya gitu. Kul kepada ba'd, ya. Jadi kalau lahum kepada ikhwan mudhaf ilaih, akan lahu kepada mudhafnya lafaz ba'd. Wa jama'al musannifu ad-dhamir al-awwala li ta'mimid du'ai. Dan menjamakkan, musannif ini menjamakkan dhamir yang pertama, jadi lahum gitu, pakai hum jamak, ya. Li ta'mimid du'ai, ini untuk, ya, meratakan doa, artinya agar semua saudara ini mendapatkan doa ini gitu, meliputkan doa. Wa aidan ad-dhamiru raji'un lil mudhaf, dan pula dhamir itu kembali kepada mudhaf. Jadi secara umum dhamir itu bisa kembali kepada mudhaf ataupun mudhaf ilaih, padahal begitu. Illa, tapi idza kana lafdhu kullin aw ba'dhin fa yarji'u lil mudhafi ilaih. Kecuali apabila adalah, ya, mudhafnya itu lafaz kul atau ba'd, maka dhamir itu kembalinya kepada mudhaf ilaih. Jadi dhamir itu menunjukkan kepada mudhaf ilaih kalau mudhafnya yang menjadi mudhaf adalah lafaz kul atau ba'd. Kama huna, sebagaimana di sini gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan, ya, ada dhamir setelah isim yang diidhofatkan, yakni dua kata benda yang digabungkan, ya, bagian pertama namanya mudhaf, bagian kedua namanya mudhaf ilaih. Dalam ilmu nahwu mudhaf itu, ya, dibaca sesuai dengan mahalnya gitu. Kalau mahalnya rofa, ya rofa, mahalnya nasab, ya nasab bacanya, mahalnya jer, ya jer, begitu. Sedangkan mudhaf ilaih dia mesti dibaca jer karena dia dijerkan oleh mudhaf, begitu. Nah, dhamir yang ada setelah kata yang diidhofatkan itu ada kalanya dia kembali kepada mudhaf, ada kalanya kembali kepada mudhaf ilaih, boleh gitu. Tapi kalau misalkan kata yang diidhofatkan itu terdiri dari mudhaf yang mudhafnya itu lafaz kul atau ba'd, maka otomatis secara umum, ya, otomatis ini dhamir ini rujuknya kembalinya kepada mudhaf ilaih gitu. Wa afroda saniyan, dan beliau memufradkan dhamir yang kedua lahu li takhsisit thalibi, ini untuk mengkhususkan kepada yang meminta. Jadi risalah ini ya ditujukan untuk yang meminta gitu, karena yang minta sebagian. Ashtamilu ar-risalatu ala sifatil maula, yang meliputi, yakni risalah ini meliputi ala sifatil maula, atas sifat-sifat Allah Ta'ala, atas sifat-sifat Tuhan, ay asabitatillahu, yakni yang tetap bagi Allah Ta'ala, wasalibati anhu, dan yang tidak ada, yang mustahil bagi Allah Ta'ala, ya, wasalibati anhu ma la yaliqu bihi, yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, wa addadiha, dan perlawanan-perlawanannya, ay munafiha, yakni yang menafikannya, yang itu dinafikan daripada sifat-sifat itu, yang wajib dan yang mustahil, wa ma yajuzu fi haqqi ta'ala, dan apa yang jaiz, yakni memungkinkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala ma yajibu fi haqqir rusuli wa ma yastahilu fi haqqihim wa ma yajuzu, dan meliputi pula atas apa yang wajib pada hak para utusan Allah, dan apa yang mustahil pada mereka, dan apa yang jaiz. Jadi risalah ini tentang itu, tentang sifat Allah yang wajib, mustahil, dan jaiz, juga sifat para rasul yang mustahil, wajib, dan jaiz. Fal wajibu, maka adapun sifat wajib, apa itu wajib?
huwa alladzi la yumkinu adamuhu, yaitulah yang tidak mungkin tidak ada. Di wajib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Wa dzalika kadzatihi ta'ala, yang demikian itu, yang tidak mungkin tidak ada itu, kadzatihi ta'ala, seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu enggak mungkin enggak ada, ya. Itu namanya wajib. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala wajib. Wa tahayyuzi lil jirmi, dan tahayyuznya bagi jirim, bagi sosok benda, ai mumana'atihi 'alal qadril ma'khuz minal faraghi. Tahayyuz itu yakni tercegahnya jirim atau sosok suatu benda, ya, 'alal qadril ma'khuz, atas ukuran yang diambil, minal faraghi, daripada satu ruang, atau man'ukal ghaira min ayyahulla fi makanika, mencegahnya engkau akan yang lain dari bahwa orang lain itu menempat pada tempatmu, gitu. Jadi apa yang sudah kita tempati, ya orang lain tidak bisa menempatinya, begitu. Waqat tisofil jirmi bi ahadil harokati wasukuni, dan seperti pula tersifatinya sebuah jirim, sebuah bentuk, ya, dengan salah satu gerak dan diam. Ya, ini wajib hukumnya. Kalau tidak gerak ya diam, kalau tidak diam, kalau diam ya tidak bergerak, begitu. Wal mustahil, adapun al mustahil, wal mustahilu, adapun mustahil, walladzi la yumkinu wujuduhu, yaitulah sesuatu yang tidak mungkin adanya. Kasyirki lillahi ta'ala, seperti sekutu bagi Allah. Jadi ada yang membandingi Allah, itu namanya mustahil. Wa khalwil jirmi anil harokati wasukuni ma'an, dan kosongnya jirim, ya, kosongnya sesuatu dari harokat dan diam, dari bergerak dan diam, ma'an, bersamaan, gitu. Jadi seperti misalkan itu mobil nggak diem, nggak dia diem tapi bergerak, dia bergerak juga diem, ini mustahil. Wal jaizu, adapun yang jaiz, huwa allazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu, jaiz itu ialah apa yang mungkin adanya dan tiadanya. Kata azibil muti'il ladzi lam yu'sillaha ta'ala tarfata 'ainin, seperti mengazabnya Allah Ta'ala akan orang yang taat, yang belum pernah maksiat kepada Allah sama sekali, ya, sekejap mata belum pernah dia maksiat, tapi Allah Ta'ala, ya, mengazab dia. Nah, ini jaiz, ya, boleh saja, karena taat dan maksiat itu, ketaatan seseorang tidak, ya, serta-merta membuat Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan dia ke dalam surga. Jadi kita masuk ke dalam surga itu bukan karena ketaatan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waqati sawfil jirmi bi'aini ahadil harakati bi ahadil harakati wasukun, dan seperti tersifatinya jirim, yakni sesuatu dengan, ya, wujudnya salah satu daripada gerak dan diam, itu. Fa'ajabtuhu ay ba'dul ikhwani, maka aku mengabulkannya, yakni mengabulkan akan sebagian ikhwan tadi, saudara, ila zalika, atas itu, atas yang demikian itu, ay katbir risalati, yakni atas penulisan risalah. Faqultu, maka aku berkata, wabillahi taufiqu, dan hanya pada Allah lah aku meminta taufik, ay khalqut ta'ati, yakni, ya, satu kemampuan untuk berbuat ta'at. Yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa, walau minal awami wal abidi wal khadami, wujuban ainiyan, ay ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah, al-ayah. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib hukumnya, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, yakni orang yang sudah balik dan ia berakal, min zakarin wa unsa, dari golongan laki-laki ataupun perempuan, walau minal awami, sekalipun dari awam, wal abidi wal khadami, dan hamba sahaya atau orang yang tidak merdeka, wujuban ainian, dengan wajib ain, keadaan wajibnya yaitu wajib ain, wajib perorangan, ayya'rifa, bahwa ia mengetahui, mengenal, ma yajibu fi haqqi ta'ala, kan apa saja yang wajib pada hak Allah Ta'ala, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil, wa ma yajuzu, dan apa yang jaiz, yakni
pada Allah, pada hak Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya wallahu taala a'lam bimuradihi. Fa'lam, ketahuilah, maka ketahuilah olehmu, annahu, bahwasannya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Nah, sahabat semua, yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf. Kewajiban ini namanya wajib syar'i. Di mana hukum syariat itu definisinya adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi, yaitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang yang telah mukallaf. Nah, hukum syariat ini yang berkaitan dengan perbuatan orang yang mukallaf ini ada 7 macam. Yang pertama, in uqiba tarikuhu wa usiba fa'iluhu fahuwa wajibun. Yang pertama, yaitulah apabila disiksa atau mendapatkan dosa orang yang meninggalkannya dan diberikan pahala orang yang mengerjakannya, maka itu hukum itu dinamakan wajib atau fardhu. Yang kedua, au uqiba fa'iluhu wa usiba tarikuhu imtisalan fahuwa haramun. Yang kedua adalah jika diberikan dosa orang yang memperbuatnya dan diberi pahala orang yang meninggalkannya karena patuh kepada Allah, fahuwa haramun, itu adalah haram. Lawanan dari wajib, yaitulah haram. Yang kedua. Yang ketiga, au usiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu fahuwa nadbun au mandubun. Yang ketiga, hukum yang ketiga itu ialah yang mana diberikan pahala orang yang mengerjakannya tapi tidak berdosa bagi yang meninggalkannya, yaitulah nadbun atau mandub atau sunnah. Atau dengan kata lain, itulah perbuatan yang mendapatkan keutamaan jika dikerjakan dan tidak mendapatkan keutamaan bila ditinggalkan. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Au usiba tarikuhu imtisalan walam yu'aqab fa'iluhu fahuwa kurhun ay makruhun. Apabila diberikan ganjaran pahala orang yang meninggalkannya dikarenakan taat tapi tidak berdosa
orang yang memperbuatnya, fahuwa kurhun, maka itu namanya makruh. Yang kelima, aulam yusab walam yu'aqab fa'iluhu wala tarikuhu. Yang kelima adalah yang tidak diberikan ganjaran pahala juga tidak berdosa, baik yang mengerjakannya atau meninggalkannya, fahuwa mubahun, maka itu hukum namanya mubah. Jadi yang kelima, hukum syar'i itu adalah mubah namanya. Jadi yang kelima adalah mubah. Di mana mubah itu adalah satu perbuatan yang tidak mendapatkan pahala ataupun dosa, baik orang yang mengerjakannya atau yang meninggalkannya. Yang keenam, au nafaza wa'tuda bihi, atau jadi dan dianggap, bi an istajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an aqdan kana aw ibadatan fa huwa sahihun, dengan bahwa berhimpun apa yang dianggap pada perbuatan tersebut memenuhi syarat secara agama, baik akad ataupun ibadah, jika memenuhi kriteria yang dianggap memenuhi syarat dalam urusan agama, fahuwa sahihun, maka itu hukum namanya sahih, sah. Ya, akad ibadah kalau dia memenuhi syarat dan rukunnya namanya sah atau sahih. Wa ghairuhu, dan yang ketujuh selainnya, selain sahih, bi alam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an aqdan kana aw ibadatan batilun. Selain sahih, arti lawanan sahih itu dengan bahwasannya tidak terhimpun apa yang dianggap di dalam sesuatu itu secara agama, tidak memenuhi syarat dan rukunnya, baik akad ataupun ibadah, tidak memenuhi syarat, namanya batil atau batal. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya hukum syariat, hukum syara' itu terbagi kepada 7. Yang pertama wajib atau fardu, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima mubah, yang keenam sah, dan yang ketujuh batal. Jadi kita mempergunakan akal kita untuk mengenal Allah, mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, itu diwajibkan oleh syara', oleh syariat, oleh ketentuan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana definisi tadi, wajib itu adalah sesuatu yang mendatangkan pahala bila mengerjakannya dan berdosa bila meninggalkannya. Maka berarti apabila kita menggunakan akal kita untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah, maka kita mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila kita meninggalkan menggunakan akal kita untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah, kita tidak gunakan akal kita untuk mengenal Allah, maka kita berdosa. Mana dalilnya? Yaitulah firman Allah pada surah Muhammad ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu akan bahwasannya tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengetahui bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, itu difikirkan dengan akal kita, dibuktikan dengan akal kita. Betul tidak? Tiada Tuhan kecuali Allah. Sehingga keyakinan kita menjadi keyakinan yang mantap, yang disebut ma'rifah. Sebagaimana berikut dikatakan oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, wal ma'rifatu huwa idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasyi'un an dalilin. Adapun ma'rifat, yaitulah mendapati keyakinan teguh dengan sekira tidak ada beserta keyakinan itu keraguan. Di ma'rifat, kalau kita menggunakan akal kita untuk mengenal Allah, maka kita akan ma'rifat. Apa itu ma'rifat?
mendapati keyakinan teguh tanpa ada rasa ragu. Muwafiqun lima fil waqi'i. Keyakinan yang teguh itu, apa yang kita dapati dari keyakinan yang teguh itu sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataan. Nasyi'un an dalilin, yang timbul keyakinan itu daripada memahami dalil-dalil. Nah, jadi ma'rifat itu adalah keyakinan penuh tanpa keraguan. Tapi keyakinan itu sesuai dengan apa yang memang menjadi kenyataan dalam kehidupan. Bukan sebaliknya. Yakin terhadap sesuatu, tapi menyalahi kenyataan. Itu bukan ma'rifat, tapi jahlun murakkabun. Ini kebodohan yang berlapis namanya. Seperti seseorang ya mengatakan bahwasannya Tuhan ini tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan tidak ada. Dia yakin seperti itu. Nah, itu namanya jahlun murakkabun. Kenapa? Karena pada kenyataannya Allah itu ada. Berdasarkan apa? Ya, timbul dari dalil-dalil. Dari bukti-bukti yang menunjukkan akan adanya Allah. Apa buktinya? Buktinya kehidupan ini diawali dari ketiadaan. Tadinya tidak ada. Kemudian ada. Maka kehidupan ini berarti ciptaan. Dan setiap ciptaan itu, yang namanya ciptaan, berarti ada penciptanya. Yang penciptanya itu bersifat ada tentunya. Tidak mungkin kita katakan kita ini ciptaan, tapi tidak ada penciptanya. Kenapa? Karena kalau itu kita nyatakan seperti itu, kita tercipta tanpa pencipta, sama saja kita mengatakan sesuatu yang tidak ada menciptakan keadaan. Dan hal ini tentu saja tidak bisa diterima oleh akal kita yang sehat. Masa sesuatu yang nggak ada menciptakan keadaan? Yang ada adalah sesuatu yang ada menciptakan keadaan yang baru. Seperti itu. Maka jika seseorang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala atau Tuhan pencipta alam ini tidak ada, namanya jahil murakkab. Kenapa? Karena keyakinannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Lalu buktinya apa lagi kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada? Buktinya bahwa setiap kita, orang yang berpikir, menyadari bahwasannya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, itu bukan kemauan kita. Baik adanya kita, perbuatan kita, hasil perbuatan kita, bukan kita yang menentukan. Dari awal kita lahir, apakah kita dijadikan manusia, hewan, tumbuhan, kita nggak tahu. Ternyata kita dijadikan sebagai manusia. Setelah itu kita juga tidak bisa memilih apakah kita menjadi laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa memilih siapa ibu kita, siapa bapak kita. Kita tidak bisa memilih lahirnya di mana dan kapan kita lahir. Begitupun ketika kita hidup, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, di mana saja kita akan tinggal, dan seterusnya. Hingga kita mati, kita tidak tahu di mana kita akan mati, kapan kita akan mati, seperti apa kita akan mati. Apakah dalam keadaan yang baik ataupun yang buruk, sama sekali kita manusia yang berakal tidak bisa menentukan. Maka siapa penentu kehidupan kita dari awal sampai akhir? Tidak lain adalah Tuhan semesta alam pencipta ini, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi bahwa orang yang mendapati keyakinan yang teguh, dia tidak ragu, kemudian pengetahuannya itu sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan, kenyataan yang ada dalam kehidupan, itu namanya ma'rifat. Tapi sebaliknya, seorang yang mendapati keyakinan, kemudian tidak ragu, tapi menyalahi apa yang terjadi dalam kenyataan, itu namanya jahil murakkab. Kebodohan yang berlapis, atau dengan kata lain namanya dungu.
bodohnya kelewatan. Karena dia tidak bisa memahami daripada dalil-dalil atau bukti-bukti dari apa yang dia yakini bahwa itu tidak sesuai dengan kenyataan. Wa yajibu syara'an 'ala man dzukira wujuban 'ainiyan ma'rifatu kulli aqidatin bidalilihal ijmali. Dan wajib dalam agama, dalam syara' atas orang laki-laki dan perempuan yang telah disebutkan itu dengan kewajiban ain, kewajiban perorangan, ma'rifatu kulli aqidatin, wajib mengenal setiap akidah, setiap apa yang wajib diyakini dengan dalil-dalilnya yang ijmal, dalil-dalilnya yang umum, yang global. Wa amma ma'rifatuha bidaliliha tafsili, adapun mengenalnya, mereka itu akan akidah dengan dalil-dalilnya yang rinci, yang khusus, fa fardhu kifayatin, maka itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kewajiban komunal, kewajiban suatu kelompok. Yang apabila di dalam suatu kelompok itu tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengerjakannya, maka berdosalah sekelompok itu. Fayajibu ala ahli kulli nahiyatin yashukul wusulu minha ila ghairiha ayyakuna fihim may ya'rifuha bid-dalil tafsili. Fayajibu, maka hukumnya wajib dalam agama, dalam syara' atas setiap penduduk suatu daerah yang sulit mencapai dari dia kepada daerah yang lain, artinya saling berjauhan satu sama lain, bahwa ada pada mereka orang yang mengetahui akidah tersebut dengan dalil yang tafsil, dalil yang khusus. Di setiap daerah harus punya orang yang mengetahui dalil tafsil. Li'annahu rubbama tara'at fihim syubhatun fayadfa'uha. Oleh karena bahwasanya dia itu tatkala ada pada mereka suatu kesyubhatan, sesuatu yang menggoyahkan daripada keimanannya, fayadfa'uha, maka ia datang untuk menolaknya. Wad-dalilul ijmaliyu huwal ma'juzu an tafsirihi wa daf'i syabahihi. Adapun dalil mujmal, dalil ijmal, dalil umum, huwal ma'juz, yaitulah dalil yang lemah daripada mentafsirkannya, tidak mampu untuk menjelaskannya, dan tidak mampu menolak kesyubhatannya. Wa idza qila laka, maka apabila ditanyakan kepadamu, mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalil atau bukti atas adanya Allah Ta'ala, faqul ta'alamu, kemudian engkau mengatakan alam semesta. Walam ta'rif jihatad dilalati hal hiya hudusuhu au imkanuhu au huma, dan engkau tidak mengenal segi dalil-dalil, bukti-buktinya, apakah hiya hudusuhu, apakah bukti-buktinya itu adalah barunya alam semesta, artinya wujudnya alam semesta ini dari tiada kepada ada, au imkanihi, atau buktinya adalah bahwa dunia ini sifatnya mungkin, boleh ada, boleh tidak ada, au huma, atau kedua-duanya enggak tahu, au araftaha, atau engkau tahu bukti-bukti tersebut, walam taqdir ala fakki syubhati, tapi engkau tidak mampu untuk memecahkan masalah syubhat, fahuwa dalilun ijmaliyun, maka itu namanya dalil ijmal, dalil umum. Jadi seseorang yang baru bisa mengatakan bukti adanya Allah adalah alam semesta ini, gitu, tapi tidak mengetahui bagaimana dia membuktikan itu dengan dalil-dalil dan tidak bisa memecahkan masalah syubhatnya, maka orang tersebut baru mengetahui dalil ijmal. Wa amma idza arafta jihatad dilalati wa qadarta ala raddi syubhati fahuwa dalilun tafsiliyun. Dan adapun apabila engkau telah mengenal segi pengambilan dalil, bukti-bukti akan adanya Allah, dan engkau mampu untuk membantah kesyubhatan, menghilangkan kesyubhatan pada akidah,
fahuwa dalilun tafsiliyun, maka itu namanya dalil tafsil. Berarti orang yang sudah mampu mengenal dalil, mampu memecahkan kesyubhatan, berarti orang tersebut sudah mengetahui dalil tafsir. Kama idza qila laka, sebagaimana apabila dikatakan kepadamu, mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalil atas adanya Allah Ta'ala? Wa qulta al-alamu, kemudian engkau mengatakan alam semesta. Wa qadarta ala taswiri hadzal dalil, dan engkau mampu untuk menggambarkan dalil-dalilnya. Wa arafta jihata dilalati fihi, dan engkau mengetahui segi dalil-dalil dalam hal itu. Wa qadarta ala faqih syabahihi, dan engkau mampu untuk memecahkan masalah subhatnya. Wa yaqumu maqama ma'rifatihi al-aqaida bidalil ma'rifatuha bil kashfi, dan menempat pada tempat ma'rifatnya ia dengan akidah-akidah yang ia nyatakan dengan dalil-dalil itu, yaitulah ma'rifatnya dengan kasyaf, yakni kasyaf bil ilmi. Jadilah orang itu yang mengenal dalil ijmal itu orang yang kasyaf bil ilmi, terbuka dengan ilmu. Jadi jika dikatakan pada orang yang mengenal dalil tafsil, apa buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Kan dia katakan alam semesta. Kenapa alam semesta ini dijadikan bukti atau dalil adanya Allah? Dia akan mengatakan karena alam semesta ini berubah-ubah dari tiada menjadi ada dan tiada lagi. Ini membuktikan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan. Dan segala ciptaan butuh kepada pencipta yang mesti ada. Karena jika sang pencipta itu tidak ada, sama saja kita mengatakan sesuatu yang tidak ada menciptakan keadaan. Dan itu mustahil. Maka kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib adanya. Selesailah ya kesyubhatan itu dengan jawaban orang yang mengetahui akan dalil tafsir. I'lam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin ay ya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa jami'a ma yastahilu alaihi ta'ala wa jami'a ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu, akan bahwasannya, yajibu, wajib, syar'an, di dalam hukum syariat, ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang mukallaf, ay ya'rifa, bahwa ia mengenal, jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala, akan seluruh apa yang wajib pada hak Allah Ta'ala, wa jami'a ma yastahilu alaihi ta'ala, dan seluruh apa yang mustahil atas Allah Ta'ala, wa jami'a ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan akan seluruh apa yang jaiz pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama qamatil adillatul aqliyatu awin naqliyatu alaihi ijmalan wa huwa wujubu ittisafihi ta'ala bisairil kamalati wa wujubu tanazzuhihi an sairin naqaisi, wajabat ma'rifatuhu ijmalan. Fama qamatil adillatul aqliyatu, maka apa yang telah didirikan oleh argumentasi akal atau argumentasi nakal, yakni argumentasi dari yang tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah, ijmalan, yang sifatnya mujmal atau umum, wa huwa wujubu ittisafi ta'ala, yang yaitu ialah wajibnya tersifatinya Allah Ta'ala bisa iril kamalati, dengan seluruh kesempurnaan, wa wujubu tanazzuhihi, dan wajibnya Allah Ta'ala maha sucinya ia, an sairin naqaisi, dari segala kekurangan, wajabat ma'rifatuhu ijmalan, maka wajib untuk mengenalnya secara ijmal atau secara umum. Fayajibu alaina, maka dari itu wajiblah atas kita, an na'taqida anna lahu ta'ala kamalatin la nihayata laha min jihatil adadi fi nafsil amri. Wajib atas kita bahwa kita meyakini bahwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kesempurnaan yang tiada batas dari segi banyaknya pada hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yuhituna bihi ilma, yang artinya wallahu ta'ala a'lam bi muradihi, dan tidaklah mereka akan mampu mencapai pengetahuan akan Allah.
wa ma qamatil adillatul aqliyatu awin naqliyatu alaihi tafsilan. Adapun apa yang telah berdiri, yakni tegap, yakni jelas, argumentasi akal atau nakal atau yang tertulis dari Al-Quran dan Sunnah, dalil itu atas dalil yang tafsil, tajibu ma'rifatuhu tafsilan, maka wajib mengenalnya secara tafsil, yakni secara rinci atau khusus. Jikalau argumentasinya itu bisa didapati secara akal ataupun ada di dalam nas syariah, maka dia itu harus diketahui secara tafsil, secara rinci, secara khusus. Wa huwa al-'ishruna sifatan, dan itu yang tafsil itu ada 20 sifat, wa addaduha, dan lawanannya. 20 sifat yang wajib bagi Allah dan mustahilnya pula 20 yang mustahil bagi Allah. Baik sahabat semua, cukup demikian di video kali ini, dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani.